Halo teman-teman, perkenalkan saya Cecilia Natalia Lasabuda, kelas PIMI 4B dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai uji statistika parametrik satu sampel. Uji ini terdapat uji chi-square. Langsung saja masuk pada bagian yang pertama tentang uji one sample chi-square. Dikenal dengan nama chi-square goodness of fit test, uji komparatif non-parametrik untuk membandingkan dua variabel nominal atau kategorikal. Fungsinya mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara jumlah objek pada setiap kategori. Contoh pertanyaan penelitian yang pertama, apakah ada perbedaan jumlah pendukung calon A pada wilayah 1, 2, dan 3 di Jakarta? Yang kedua, apakah ada perbandingan jumlah anak yang hobi menyanyi, menari, dan modeling? Sekarang kita masuk ke rumus untuk mencari nilai dari chi-square. Rumusnya adalah sigma dari selisih antara data yang diobservasi dikurangi data yang diharapkan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah data yang diharapkan. Apa sih bedanya data yang diobservasi dan data yang diharapkan? Data yang diobservasi merupakan data yang didapat dari hasil observasi peneliti atau dalam hal ini data yang ada di soal. Sementara, data yang diharapkan adalah nilai data ketika H0 diterima atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan pada setiap kelompok. Artinya, tiap kelompok memiliki nilai yang sama. Agar lebih jelasnya, kita lihat contoh soal yang berikut. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kecenderungan gaya belajar tertentu yang dipakai oleh peserta Olimpiade Sains. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa 36 peserta memakai gaya belajar kinestetik, 29 peserta memakai gaya belajar visual, 22 peserta memakai gaya belajar audio, dan 13 peserta memakai gaya belajar gabungan ketiganya dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar antara para peserta tersebut. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains? Langkah pertama, kita tentukan hipotesisnya. H0, tidak terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Sementara H1-nya terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Selanjutnya, kita tentukan statistik ujinya. Kali ini, kita menggunakan statistik uji one sample chi-square karena data terpilih dari satu kelompok sampel, yaitu peserta Olimpiade Sains dan variabel gaya belajar merupakan variabel nominal. Pembahasan cara pengerjaan akan dilakukan dengan metode manual. Untuk cara manual, pertama, kita menghitung nilai yang diobservasi dan nilai yang diharapkan dari tiap sel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai yang diharapkan adalah nilai ketika H0 diterima atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan antara setiap variabelnya. Oleh karena itu, cara mencarinya adalah dengan menghitung besar sampel, yaitu 100, dan membaginya dengan jumlah kelompok variabel yaitu 4. Jadi, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi, nilai yang diharapkan adalah 25. Selanjutnya, kita masukkan data yang telah didapat ke rumus seperti yang tertera pada gambar, sehingga kita bisa mendapatkan nilai chi-square atau X yaitu 11,6. Nah, langkah ketiga, kita tentukan kriteria ujinya untuk metode pengerjaan dengan cara manual. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika X hitung lebih besar dari X tabel. Nah, dari mana kita bisa mengetahui nilai X tabel? Caranya, kita lihat tabel C pada buku single. Seperti yang tertera pada gambar berikut ini,
Cara menggunakannya di bagian atas kita perhatikan nilai alfa yang diminta, yaitu 5% atau 0,05. Di bagian samping kita perhatikan DF atau Degree of Freedom, nilainya kita dapat dengan mengurangi jumlah kelompok variabel dengan 1. Jadi, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah itu, kita tentukan titik tengah dari kolom 0,05 dan baris ketiga 7,815. Maka itulah nilai chi-square atau nilai X tabel kita. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. Seperti yang telah ditetapkan pada kriteria uji, kita akan membandingkan nilai X hitung dengan X tabel untuk mengambil kesimpulan. Ternyata, nilai X hitung 11,6 lebih besar dari X tabel, yaitu 7,815. Maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan gaya belajar auditori, visual, kinetik, dan gabungan antara para peserta Olimpiade Sains. Selanjutnya, chi-square test atau uji C kuadrat untuk kasus 2 sampel bebas. Jadi, apa itu chi-square test? Prinsip dasar dari chi-square test adalah untuk membandingkan frekuensi yang terjadi atau diobservasi dengan frekuensi harapan atau yang diekspektasi. Jika nilai frekuensi sama, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang bermakna atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai kedua frekuensi berbeda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan. Syarat untuk chi-square test adalah tidak ada nilai expected yang kurang dari 5 dan tidak ada nilai observed bernilai 0. Skala pengukuran untuk datanya adalah skala nominal, yaitu hanya membedakan kelompok berdasarkan jenis atau macamnya, dan tidak menunjukkan tingkatan atau urutan. Nah, chi-square test ini dapat digunakan untuk menguji kasus 1 sampel, kasus 2 sampel bebas, dan kasus K sampel bebas. Tapi saya hanya akan membahas untuk kasus 2 sampel bebas. Untuk rumusnya, terdapat pada gambar berikut. Nah, untuk pengambilan keputusannya, tolak H0 jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, atau nilai p-value lebih kecil dari alfa. Nah, berikut ada contoh soal dari chi-square untuk kasus 2 sampel bebas. Dari data yang kita dapat dari soal tadi, kita bisa membuat tabel sebagai berikut. Berikut adalah pengerjaan secara manual. Pertama, tentukan hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan pilihan minat antara lulusan SMA dan lulusan SMK. H1-nya, terdapat perbedaan pilihan minat antara lulusan SMA dan lulusan SMK. Kedua, tentukan alpha level yaitu 0,05. Ketiga, kerjakan statistik uji dengan mencari C1, C2, R1, R2, dan N. Dan hitung nilai X kuadrat sesuai dengan rumus yang telah disebutkan. Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan X kuadrat hitung sebesar 32,36. Kemudian cari X kuadrat tabel dengan menghitung degree of freedom. Dari perhitungan degree of freedom, kita mendapatkan nilai degree of freedom sebesar 1.
Dari tabel C, kita mendapatkan nilai X kuadrat tabel sebesar 3,841. Dikarenakan nilai X kuadrat hitung lebih besar dengan nilai X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pilihan minat antara lulusan SMA dan lulusan SMK. Nah, ini adalah report result atau hasil keseluruhan menggunakan APA style. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih.